Bagian 3. Pernikahan suci Rasulullah dan Khadijah. Muhammad, bakal suami Khadijah, itu adalah seorang yatim piatu yang miskin sejak kecil. Ia diasuh oleh pamannya, Abu Thalib, yang hidupnya juga serba kekurangan. Meskipun demikian, pamannya sangat sayang kepadanya. Ia menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Mendidik dan mengasuhnya dengan baik budi dan pekertinya yang terpuji, sehingga terbentuklah Muhammad menjadi pribadi yang menarik dan berakhlakul karimah. Muhammad Hussein Haikal menggambarkan perawakan Nabi Muhammad dalam kitab Hayatu Muhammad sebagai berikut. Paras mukanya manis dan indah, perawakannya sedang, tidak terlampau tinggi, juga tidak pendek, dengan bentuk kepala yang besar, antara keriting dan lurus. Dahinya lebar dan rata, di atas sepasang alis yang lengkung dan lebat serta bertaut. Sepasang matanya lebar dan hitam. Di tepi-tepi putih matanya agak kemerah-merahan, tampak lebih menarik dan kuat. Pandangan matanya tajam, dengan bulu mata yang hitam pekat. Hidungnya halus dan merata, dengan barisan gigi yang bercelah-celah. Cambangnya lebar sekali, berleher panjang dan indah. Dadanya lebar dengan kedua bahu yang bidang. Warna kulitnya terang dan jernih dengan kedua telapak tangan dan kakinya yang tebal. Bila berjalan, badannya agak condong ke depan, melangkah cepat-cepat dan pasti. Air mukanya membayangkan renungan dan penuh pikiran. Pandangan matanya menunjukkan kewibawaannya, membuat setiap orang patuh kepadanya. Muhammad memiliki akhlak yang indah. Dia lebih memilih bersikap rendah hati daripada menjombongkan diri. Dia lebih memilih memaafkan daripada bermusuhan. Dia selalu mencintai dan tidak pernah membenci siapapun. Bila orang mengajaknya bicara, ia mendengarkan dengan serius tanpa menoleh kepada orang lain. Tidak hanya mendengarkan kepada orang yang mengajaknya bicara, bahkan ia memutarkan seluruh badannya. Bicaranya sedikit sekali, dia lebih banyak mendengarkan. Bila bicara, ia selalu bersungguh-sungguh. Meskipun demikian, dia tidak lupa membuat humor dan bersanda gurau. Tetapi, yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Terkadang, ia tertawa sampai terlihat gerahamnya, tapi tidak bersuara keras. Apabila dia marah, wajahnya tidak menampakkan kemarahan. Hanya saja, antara kedua keningnya tampak berkeringat karena menahan marah dan tidak mau menampakkannya. Semua itu karena ia selalu lapang dada, berkemauan baik dan menghargai orang lain. Dia terkenal bijaksana, mudah bergaul dan murah hati. Setiap melangkah memiliki tujuan yang pasti, berkemauan keras dan tegas, serta tidak pernah ragu-ragu dalam bertindak. Sifat-sifat demikian memberikan pengaruh yang luar biasa kepada siapa saja yang bergaul dengannya. Bagi orang yang baru saja melihatnya, ia akan hormat dengannya. Bagi siapa saja yang telah bergaul lama, akan timbul rasa cinta. Pada suatu ketika, Abu Thalib berbincang-bincang dengan saudara perempuannya yang bernama Atikoh mengenai diri Muhammad. Dia berkata, "Muhammad sudah berumur 25 tahun, sudah saatnya menikah. Tapi kita tidak mampu mengadakan pesta pernikahan dan tidak tahu apa yang harus diperbuat." Atikoh berkata, "Saudaraku, saya mendengar berita Khadijah akan memberangkatkan kafilah dagang ke negeri Syam dalam waktu dekat ini. Setiap orang yang berhubungan dengan Muhammad biasanya rezekinya bagus dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kalau kita memperkerjakan Muhammad kepadanya? Saya kira ini adalah jalan untuk memperoleh nafkah, kemudian mencarikan istri untuknya." Abu Thalib menyetujui saran saudara perempuannya. Nasihat ini dirundingkan dengan Muhammad. Ia pun tidak keberatan. Atikoh mendatangi wanita hartawan itu, melamar pekerjaan bagi Muhammad agar dapat diikut sertakan dalam kafilah dagang ke negeri Syam. Tatkala mendengar nama Muhammad, Khadijah berpikir dalam hatinya, "Inilah takwil mimpiku sebagaimana yang diramalkan oleh Warokoh bin Naufal, bahwa ia dari suku Quraisy dan dari keluarga Bani Hashim. Dia bernama Muhammad, orang terpuji, berbudi pekerti tinggi, dan kelak akan menjadi nabi akhir zaman."
Seketika itu timbullah hasrat di dalam hatinya untuk menjadikan Muhammad sebagai suami. Tetapi dia tidak mau mengungkapkannya karena khawatir akan terjadi fitnah. Baiklah, saya terima Muhammad dan saya berterima kasih atas kesediaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan berkahnya atas kita bersama, ujar Khadijah kepada Atikoh. Wajah Khadijah cerah, tersenyum sopan sambil menyembunyikan apa yang ada di dalam kalbunya. Lalu ia berkata lagi, "Wahai Atikoh, saya membayar setiap orang dalam rombongan dagang dengan penghasilan tinggi, dan Muhammad akan diberi gaji yang lebih tinggi dari biasanya." Atikoh berterima kasih lalu pulang dengan perasaan gembira dan menemui saudaranya. Ia menceritakan kepada Abu Thalib tentang hasil perundingannya dengan wanita hartawan dan budiman itu. Abu Thalib menyambutnya dengan gembira. Kedua bersaudara itu memanggil Muhammad SAW seraya berkata, "Datanglah ke tempat Khadijah, ia menerimamu sebagai pekerjanya. Kerjakanlah tugasmu sebaik-baiknya." Muhammad SAW menuju ke rumah wanita pengusaha itu. Setelah sampai di pekarangan rumah, pamannya mencucurkan air mata kesedihan mengenang nasib Muhammad. Tiada yang menyaksikannya dan menyertainya dalam kesedihan hati itu selain para malaikat langit dan bumi. Dalam buku Hayatul Muhammad, Muhammad Hussein Haikal menyatakan bahwa Abu Thalib sendiri yang menemui Khadijah untuk mencarikan pekerjaan bagi Muhammad, bukan Atikoh. Saat Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang menyiapkan barang dagangan yang akan dibawa kafilah ke Syam, ia memanggil keponakannya yang saat itu berusia 25 tahun. "Anakku, aku bukan orang kaya raya. Keadaan kian menekan kita. Aku mendengar bahwa Khadijah memberi upah pekerjanya dengan 2 ekor unta. Akan tetapi, aku tidak setuju jika kau mendapatkan upah hanya sejumlah itu. Apa kau setuju kalau hal ini kubicarakan dengan dia?" "Terserah paman," jawab Muhammad. Abu Thalib pun pergi mengunjungi Khadijah. "Khadijah, aku dengar engkau memberi upah pekerjamu dengan 2 unta. Namun, kalau untuk Muhammad, aku tidak setuju jika upahnya kurang dari 4 ekor. Permintaanmu aku kabulkan, apalagi untuk orang dekat dan kukasihi," jawab Khadijah. Kembalilah sang paman kepada keponakannya dengan menceritakan peristiwa itu. "Ini adalah rezeki yang dilimpahkan kepadamu," kata Abu Thalib. Menurut riwayat lain, Khadijah sendiri yang menawari Muhammad untuk menjualkan barang dagangannya. Hal ini dikarenakan Khadijah telah mengetahui pribadi Muhammad yang terkenal karena kejujurannya. Berakhlak mulia, tidak pernah menyembah berhala, dan sangat bisa dipercaya jika diserahi amanah. Khadijah menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh selain Muhammad. Muhammad pun menyetujuinya dan dia pun berangkat bersama Maisarah. Keberadaan Muhammad dalam kafilah dagangannya membuat Khadijah sangat gembira. Ia yakin Muhammad adalah calon suaminya, sebagaimana isyarat dalam mimpinya. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, kemudian masuk ke dalam rumahnya, serta memancarkan sinarnya ke seluruh tempat hingga tidak ada satu orang pun di kota Mekah yang luput dari sinarnya. Mimpi itu dia ceritakan kepada saudara sepupunya, Waraqah bin Naufal. Ia adalah seorang laki-laki yang berusia lanjut, ahli dalam mentakwilkan mimpi dan juga ahli tentang sejarah bangsa-bangsa purba. Waraqah mempunyai pengetahuan luas tentang agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Waraqah tidak pernah menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Mekah. Ia orang suci dan dijaga kesuciannya oleh Allah. Waraqah berkata, "Takwil dari mimpimu itu ialah bahwa engkau akan menikah kelak dengan seorang nabi akhir zaman." "Nabi itu berasal dari negeri mana?" tanya Khadijah bersungguh-sungguh. "Dari kota Makkah ini," ujar Waraqah singkat. "Dari suku mana?" "Dari suku Quraisy juga." "Dari keluarga mana?" "Dari keluarga Bani Hashim, keluarga yang terhormat," kata Waraqah. Khadijah terdiam sejenak, kemudian tanpa sabar meneruskan pertanyaan terakhir. "Siapakah nama bakal orang agung itu?" Orang tua itu mempertegas, "Namanya Muhammad, dialah calon suamimu." Khadijah pulang ke rumah dengan perasaan yang luar biasa gembira. Belum pernah ia merasakan kegembiraan yang begitu hebat. Sejak itulah, Khadijah merasa getaran-getaran rindu dan cinta dalam dirinya.
Kesaksian seorang rohib. Saat kafilah dagang itu siap untuk berangkat, Maisarah yang menjadi kepala rombongan berkata, "Wahai Muhammad, pakailah baju bulu itu dan peganglah bendera kafilah. Kau berjalan di depan menuju ke negeri Syam." Muhammad SAW melaksanakan perintah Maisarah. Setelah iring-iringan kafilah keluar dari halaman memasuki jalan raya, tanpa sadar Muhammad SAW menangis kembali. Tidak ada yang melihatnya kecuali Allah dan para malaikatnya. Dari mulutnya terucap suara kecil, "Wahai nasib, di mana kiranya ayahku Abdullah, di mana gerangan ibuku Aminah?" Sekiranya mereka menyaksikan nasib anaknya yang yatim piatu ini, yang sebab kemiskinannya lah sehingga harus menjadi buruh upahan ke negeri jauh. Aku tidak tahu apakah aku masih akan kembali lagi ke negeri ini, tanah tumpah darahku. Mereka memintakan rahmat baginya. Maisarah memperlakukan Muhammad SAW dengan agak istimewa, sesuai dengan perintah Khadijah. Dia memberi pakaian terhormat, kendaraan unta yang tangkas dengan segala perlengkapannya. Perjalanan membutuhkan waktu beberapa hari. Terik matahari begitu panas sekali, tapi saat Muhammad SAW berjalan, ia senantiasa dipayungi awan, hingga mereka berhenti di sebuah peristirahatan dekat rumah seorang rohib Nasrani. Muhammad SAW turun dari untanya, pergi bersama Maisarah untuk mencari angin segar guna melepas lelah di bawah pohon yang teduh. Pohon itu terletak di Basrah, wilayah Syam. Saat itulah seorang rohib keluar dari tempat pertapaannya. Ia heran melihat gumpalan awan yang menaungi kafilah dari Mekah. Padahal sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Ia tahu apa arti tanda itu karena pernah dibacanya di dalam kitab Taurat. Rohib menyiapkan suatu perjamuan bagi kafilah itu dengan maksud untuk mensiasati siapa pemilik keistimewaan dari kalangan mereka. Semua anggota rombongan hadir dalam acara perjamuan itu kecuali Muhammad SAW, seorang diri yang tinggal untuk menjaga barang-barang dan kendaraan. Ketika Rohib melihat awan itu tidak bergerak, tetap di atas kafilah, ia bertanya, "Apakah di antara kalian masih ada yang tidak hadir di sini?" Maisarah menjawab, "Hanya seorang yang tinggal untuk menjaga barang-barang." Rohib pergi menjemput Muhammad SAW dan terus menjabat tangannya, membawanya ke tempat perjamuan. Ketika Muhammad SAW bergerak, Rohib memperhatikan awan itu turut bergerak pula, mengikuti arah kemana Muhammad SAW berjalan. Dan di saat Muhammad SAW masuk ke ruangan perjamuan, Rohib keluar kembali menyaksikan awan itu dilihatnya. Awan itu tetap di atas, tidak bergerak sedikit pun walaupun dihembus angin. Ia pun tahu siapa gerangan yang memiliki keutamaan itu. Rohib masuk kembali dan mendekati Muhammad SAW dan bertanya, "Hai pemuda, dari negeri mana asalmu?" "Dari Makkah." "Dari kabilah mana?" tanya sang rohib. "Dari Quraisy, Tuan." "Dari keluarga siapa?" "Keluarga Bani Hashim." "Siapa namamu?" "Namaku Muhammad." Ketika mendengar nama itu, seketika Rohib berdiri dan terus memeluk Muhammad SAW dan mencium kening di antara kedua alis Muhammad sambil berkata, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ia menatap wajah Muhammad SAW dengan perasaan takjub seraya bertanya, "Sudikah engkau memperlihatkan tanda di badanmu agar jiwaku menjadi tentram dan keyakinanku lebih mantap?" "Tanda apakah yang Tuan maksudkan?" tanya Muhammad SAW. "Silahkan buka bajumu, supaya kulihat tanda akhir kenabian di antara kedua bahumu." Muhammad SAW melakukan apa yang diperintahkan sang rohib. Rohib tua itu melihat dengan jelas ciri-ciri yang dimaksudkan. "Pergilah kemana hendak pergi, engkau akan terus ditolong," seru Rohib. Rohib itu mengusap wajah Muhammad SAW sambil berkata lagi, "Wahai hiasan di hari akhir, wahai pemberi syafaat di akhir, wahai pribadi yang mulia, wahai pembawa nikmat, wahai Nabi rahmat bagi seluruh alam." Dengan pengakuan tersebut, Rohib itu telah menjadi seorang muslim sebelum Muhammad SAW secara resmi menerima wahyu kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pulang ke Mekah.
Biasanya, dalam perjalanan pulang, kira-kira jarak 7 hari lagi mendekati Mekah, Maisarah mengirim seorang utusan kepada Khadijah untuk memberitahukan bakal kedatangan kafilah serta hal-hal lain yang menyangkut perjalanan. Maisarah menawarkan kepada Muhammad, apakah engkau bersedia diutus membawa kabar ke Mekah? Muhammad SAW berkata, ya, saya bersedia apabila ditugaskan. Pemimpin rombongan mempersiapkan unta yang cepat untuk dinaiki oleh utusan yang akan berangkat terlebih dahulu ke kota Mekah. Ia pun menulis sepucuk surat untuk majikannya yang berisi pemberitahuan bahwa perniagaan kafilah yang diikuti Muhammad mendapatkan hasil laba yang sangat memuaskan. Maisarah menceritakan pula tentang pengalaman-pengalaman aneh yang berkaitan dengan diri Muhammad SAW. Tatkala Muhammad SAW menuntun untanya dan sudah hilang dari pandangan mata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril. Wahai Jibril, pendekkanlah hamparan bumi di bawah kaki-kaki unta Muhammad SAW. Wahai Israfil, jagalah ia dari sebelah kanannya. Wahai Mikail, jagalah ia dari sebelah kirinya. Wahai awan, teduhilah ia di atas kepalanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan rasa kantuk kepada Muhammad sehingga ia tertidur nyenyak dan tiba-tiba telah sampai di Mekah. Dalam waktu yang cukup singkat, saat terbangun ia heran mendapati dirinya telah berada di pintu masuk kota kelahirannya. Muhammad SAW sadar bahwa ini adalah mukjizat Tuhan kepadanya. Ia lalu bersyukur memuji Tuhan. Muhammad SAW mengarahkan untanya menuju ke tempat Khadijah. Secara kebetulan, Khadijah saat itu sedang duduk sambil mendongakkan wajahnya keluar jendela memandangi jalan ke arah Syam. Tiba-tiba dia melihat Muhammad di atas untanya dari arah berseberangan, di bawah naungan awan yang bergerak perlahan-lahan di atas kepalanya. Khadijah menajamkan penglihatan matanya, sebab yang dilihatnya hanyalah Muhammad SAW sendirian tanpa rombongan. Padahal ia telah berpesan kepada Maisarah agar menjaganya dengan sebaik-baiknya. Ia bertanya kepada wanita-wanita hamba sahayanya yang duduk di sekelilingnya, apakah kamu mengenali siapa yang datang itu? Sambil tangannya menunjuk ke arah jalan. Seorang di antara mereka menjawab, sepertinya Muhammad Al-Amin. Kegembiraan Khadijah terlukis dalam ucapannya. Kalau benar Muhammad Al-Amin, maka kamu akan kumerdekakan bila ia telah sampai. Tak lama kemudian muncullah Muhammad SAW di depan pintu rumah wanita hartawan itu, yang langsung menyambutnya dengan tutur sapa tulus ikhlas. Kuberikan Anda unta pilihan, tunggangan khusus dengan segala macam harta yang ada di atasnya. Muhammad SAW mengucapkan terima kasih. Kemudian menyerahkan surat dari ketua rombongan Maisarah. Setelah melaporkan hasil perniagaan mereka ke negeri Syam, ia meminta izin pulang ke rumah pamannya. Khadijah merasa gembira dengan hasil yang banyak tersebut karena usaha dari Muhammad. Tapi ketakjubannya pada kepribadian Muhammad lebih besar dan lebih mendalam dari semua itu. Setelah Khadijah mengenal Muhammad dan mengetahui kemuliaannya, apalagi setelah Khadijah mengetahui perihal Muhammad dari Maisarah mengenai segala sesuatu yang disaksikannya selama dalam perjalanan ke Syam, kini Khadijah merasakan ada getaran-getaran cinta yang tiba-tiba muncul dalam kehidupannya. Sebagai janda yang berumur 40 tahun, pada mulanya ia memang bertekad untuk tidak berumah tangga dan bersuami lagi. Akan tetapi, sekarang Khadijah sering memikirkan Muhammad. Ia merasakan bahwa pribadi pemuda yang bernama Muhammad ini memiliki pribadi yang tiada tandingannya dengan siapa saja. Pikiran Khadijah sekarang terfokus bagaimana bisa menjadi istri Muhammad. Keinginan itu bukan didorong oleh hal-hal bersifat duniawi, mengingat usia Khadijah saat itu sudah 40 tahun. Namun Khadijah merasa pesimis. Mungkinkah pemuda ini mau menikahinya, mengingat umurnya sudah mencapai 40 tahun? Apa kata orang nanti? Karena ia telah menutup pintu bagi para pemuka Quraisy yang melamarnya. Kemudian Khadijah meminta pendapat saudara sepupunya, Warokoh bin Naufal. Dengan jujur, Khadijah berkata kepada Warokoh, wahai sepupuku, bagaimana aku bisa menolak Muhammad padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan, dan berasal keturunan bangsawan. Lagi pula, pertalian kekeluargaannya luas. Benar katamu Khadijah,
Hanya saja ia bukan orang kaya, ujar Warokoh. Tidak masalah bahwa ia bukan orang kaya. Aku sudah punya banyak harta. Aku tidak memerlukan harta lelaki. Kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya. Demikian Khadijah menyerahkan urusannya kepada Warokoh. Khadijah mencintai Muhammad bukan karena hartanya, tetapi karena budi pekertinya. Jika Khadijah ingin harta, maka sudah pasti lamaran dari para bangsawan dan hartawan Quraisy dia terima sejak dulu. Namun kenyataannya semuanya itu tolak. Setelah merasa yakin pada Muhammad untuk dijadikan suami, Khadijah meminta seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk menemui Khadijah. Khadijah meminta kepada sahabatnya untuk memberitahu Muhammad bahwa jika Muhammad mau, Khadijah bersedia menikah dengannya. Selanjutnya, tatkala Nafisah keluar dari rumah Khadijah, ia langsung menemui Muhammad, sehingga terjadilah dialog yang menunjukkan kelihayan dan kecerdikan Nafisah. Apakah yang menghalangimu untuk menikah, wahai Muhammad? Aku tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Jika aku pilihkan untukmu orang wanita yang kaya raya, cantik, dan berkecukupan, maka apakah kamu mau menerimanya? Siapa dia? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid. Jika dia setuju, maka aku pun setuju. Nafisah pergi menemui Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Muhammad memberitahukan kepada pamannya tentang tawaran Nafisah untuk memperistri Khadijah. Abu Thalib sangat mengenali Khadijah. Ia menyambut tawaran Nafisah dengan senang hati. Tak ada keraguan dalam hatinya bahwa Muhammad dan Khadijah akan menjadi pasangan yang ideal. Kemudian Abu Thalib memperintahkan adik perempuannya yang bernama Safiyah untuk mengunjungi Khadijah dan membicarakan perkawinan itu. Pada saat itu, Nafisah membicarakan hasil pertemuannya dengan Muhammad SAW. Khadijah menerima kedatangan Safiyah dengan ramah dan sopan. Khadijah mengatakan kepadanya bahwa dia telah memilih keponakan Safiyah sebagai pasangan hidup tanpa persyaratan dan tuntutan apapun. Safiyah sangat bahagia karena misinya telah berhasil. Sebelum meninggalkan rumah Khadijah, ia diberi hadiah sebuah jubah yang sangat indah. Abu Thalib membeli beberapa hadiah untuk Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, Hamzah, dan keluarganya yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk melamar Khadijah bagi Muhammad. Maka diadakanlah sebuah acara yang penuh keindahan. Warokoh bin Naufal dan beberapa orang terkemuka di Arab ikut hadir di rumah Khadijah. Abu Thalib dengan resmi meminang Khadijah melalui Warokoh bin Naufal selaku wali dari Khadijah, orang tua yang bijaksana dan setuju. Khadijah menerima hadiah yang diberikan oleh keluarga Muhammad dengan senang hati, dan tentu saja Khadijah menerima lamaran itu. Kedua belah pihak segera menentukan tanggal pernikahan dua orang agung ini. Pernikahan suci Muhammad dengan Khadijah. Abu Thalib sendiri yang bertanggung jawab atas persiapan pernikahan keponakannya. Untuk kesempatan yang penuh berkah itu, ia mengeluarkan semua peninggalan keluarga dan benda-benda peninggalan kakeknya yang terdahulu. Ini semua termasuk jubah dan tongkat Abdul Muthalib. Mempelai lelaki mengenakan jubah dan tongkat itu. Abu Thalib meletakkan surban hitam melambang kaumnya di atas kepala mempelai lelaki dan memasangkan sebuah cincin bermata akik hijau di jari Muhammad. Cincin itu dulu adalah milik Hashim bin Abi Manaf bin Qusay. Dalam upacara pernikahan itu, para kepala suku Quraisy dan tokoh masyarakat Mekah turut diundang. Muhammad SAW mengendarai seekor kuda yang gagah. Para pemuda dari keluarga Bani Hashim menghunus pedang mereka yang berkilauan sambil mengarak mempelai laki-laki dari rumah Abu Thalib ke rumah Khadijah. Kaum wanitanya telah berangkat terlebih dahulu dan telah dijamu di rumah Khadijah. Rumah Khadijah diterangi cahaya lilin yang penuh gemerlap. Di dalam rumah, lampion-lampion tergantung pada rantai-rantai emas yang ditempelkan pada atap. Tiap lampion terdiri dari 7 lilin. Para tamu berdatangan menjelang senja hari. Kepala pembantu di rumah Khadijah telah membentuk suatu panitia khusus untuk menyambut mempelai laki-laki dan tamu kehormatannya. Panitia mempersilahkan mereka masuk melalui pintu gerbang yang tinggi ke gedung yang dinding-dindingnya berkeramik dan atapnya berwarna emas. Mereka duduk nyaman di atas permadani. Untuk kesempatan khusus ini, Khadijah telah memberikan seragam khusus bagi seluruh pembantunya. Semua kelihatan rapi.
Begitu juga dengan kamar pengantinnya, benar-benar istimewa, dan memang tidak terkalahkan dalam hal seni dan keterampilan menghiasnya. Kain sutra digantungkan. Dindingnya dihiasi dengan tirai dan lantainya pun ditutup dengan karpet buludru berwarna putih. Penyambutan untuk memeriahkan acara pernikahan yang digelar di rumah mempelai perempuan itu sangat meriah. Puluhan anak-anak laki-laki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh mempelai laki-laki. Kemudian mengucapkan salam dan selamat datang kepada mempelai sambil menghamburkan berbagai jenis bunga kepada para tamu dan pengiring. Khadijah, sang mempelai wanita, duduk di atas pelaminan yang beralaskan kain bersulam yang sangat indah. Ia sendiri tampak cantik dan bercahaya. Di atas kepalanya, ia mengenakan sebuah mahkota yang bertahtakan emas dan berlian yang keindahannya sangat mempesona. Gaunnya berwarna merah tua dikombinasikan dengan hijau yang dihiasi dengan kancing-kancing emas dan tempelan mutiara serta zamrud. Ada 2 orang gadis cantik yang mendampinginya. Masing-masing mengenakan gaun sutra dan mahkota emas serta sepatu yang dipenuhi dengan permata. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah dilangsungkan setelah 2 bulan 15 hari pasca kepulangan Nabi dari perjalanan niaga di negeri Syam. Muhammad Shibli, ahli sejarah dari India, menulis bahwa mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 500 keping emas. Sementara menurut Abdul Mun'in Muhammad, mahar Rasulullah yang diberikan kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta. Rasulullah menikah dengan Khadijah saat usia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Yang bertindak sebagai wali Khadijah adalah pamannya yang bernama Amir bin Asad, sedangkan Warokoh bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih. Adapun Abu Thalib memberikan sambutan dalam upacara pernikahan Nabi Muhammad sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menciptakan kita sebagai keturunan Nabi Ibrahim, benih Nabi Ismail, anak cucu Ma'ad, dari keturunan Mudor. Kita juga memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah menjadikan kita sebagai penjaga rumahnya, pengawal tanah sucinya yang aman sejahtera, dan hakim terhadap para sesama manusia. Sesungguhnya anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah, kalau ditimbang dengan laki-laki manapun juga, niscaya ia lebih berat dari mereka sekalian. Walaupun ia tidak berharta, namun harta benda itu adalah bayang-bayang yang akan hilang dan sesuatu yang akan cepat perginya. Tuan-tuan sudah mengenali kepribadian Muhammad. Ia telah melamar Khadijah binti Khuwailid. Demi Allah, sesungguhnya aku mempunyai firasat tentang dirinya bahwa sesudah ini, yakni di saat-saat mendatang, ia akan memperoleh berita gembira serta pengalaman-pengalaman hebat. Semoga Allah memberkahi pernikahan ini. Menyambut pernyataan Abu Thalib, Warokoh bin Naufal berkata, Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah yang telah menjadikan kami sebagaimana yang telah Anda ucapkan tadi, dan yang telah mengaruniai kami seperti apa yang telah Anda sebutkan. Kami adalah orang-orang Arab yang terkemuka dan para pemimpin mereka. Kalian pun berhak atas kemuliaan seperti itu. Tak ada seorang pun yang mengingkari keutamaan kalian, dan tiada pula yang menyangkal kehormatan dan kemuliaan kalian. Kami sangat berhasrat menyambut tali persaudaraan dengan kalian. Karena itu, hendaklah kalian saksikan, wahai para pemimpin Quraisy, bahwa pada detik ini kunikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abu Thalib kemudian menyahut, aku akan merasa lebih senang bila paman Khadijah turut berkata seperti itu. Kemudian paman Khadijah yang bernama Amir bin Asad menjawab, saksikanlah wahai para pemimpin Quraisy bahwa akan kunikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah binti Khuwailid. Semua yang hadir lalu menyatakan kesaksiannya. Para tamu satu persatu mengucapkan selamat kepada pengantin dan mendoakan agar mereka berdua diberikan kebahagiaan. Setelah selesai upacara pernikahan, kepala pembantu memerintahkan anak buahnya untuk menggelar jamuan makan. Jamuan makan ini benar-benar mewah dan tidak pernah terjadi di Mekah sebelumnya. Para tamu menikmati kelezatan masakan-masakan yang tersedia. Itu semua hasil olahan juru masak yang terkenal. Ketika merasa haus, mereka dapat minum minuman segar yang terbuat dari sari buah-buahan yang segar. Setelah upacara pernikahan selesai dan para tamu pulang,
Khadijah membuka isi hati kepada suaminya dengan ucapan, "Wahai suamiku, bergembiralah, semua harta kekayaan ini, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang terdiri dari bangunan-bangunan, rumah-rumah, barang-barang dagangan, hamba-hamba sahaya telah menjadi milikmu. Engkau bebas memperkerjakannya ke jalan mana yang engkau ridhoi." Peristiwa itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Dan Dia Allah mendapati kau miskin lalu menjadikan kau kaya." Surat Ad-Duha ayat 8. Setelah menikah, Rasulullah menempati rumah Khadijah. Menurut riwayat, rumah Khadijah terletak di dekat jalan raya. Dasar rumahnya berukuran 10 kali 4 meter dan tingginya 0,5 meter. Untuk menuju ke rumah itu harus lebih dahulu turun 2 trap kemudian melalui jalan kecil. Pintu rumah terletak di sebelah kanan dan menghadap ke jalan yang jaraknya 2 meter. Rumah Khadijah mempunyai 3 kamar. Setiap kamarnya mempunyai 1 pintu. Kamar yang luasnya 6 meter berfungsi untuk tempat berkhalwat. Kamar Rasulullah luasnya 6 kali 4 meter dan dipakai sebagai kamar suami istri. Sedangkan kamar yang luasnya 7 kali 4 meter untuk putri-putri Rasulullah SAW. Di belakang rumah ada sebuah kebun yang luasnya 10 kali 7 meter. Tempat itu untuk menaruh barang-barang dagangan Khadijah sebelum menikah. Setelah menikah dengan Rasulullah, tempat itu digunakan untuk menerima tamu dan tempat hidangan. Inilah rumah Khadijah, tempat yang pertama kali menerima manusia suci Muhammad. Mereka hidup bahagia dalam bimbingan wahyu.